Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Naker semuanya. Saya Betty, senang sekali bisa menemani Anda semuanya dalam tayangan perdana podcast Naker Jatim. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema pelatihan berbasis kompetensi di era revolusi industri 4.0. Sebagaimana kita ketahui bersama, di era revolusi industri 4.0, kebutuhan kompetensi kerja menjadi sangat masif, yaitu kompetensi yang link and match dengan dunia kerja dan dunia industri. Untuk itulah perlunya penguatan akses, mutu, dan relevansi dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan juga sinergitas antara pemerintah daerah dengan dunia industri. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan S. Subagio, SHMH. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Betty, baik. Sehat ya Pak hari ini? Ya, santai aja. Ya, baik. Selanjutnya telah hadir juga narasumber yang tidak kalah luar biasa tentunya. Beliau adalah Direktur Kadin Institut sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan SDM Kadin Jawa Timur, Dr. Nurul Indah Susanti, MSI Psikolog. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat Sibuk selalu. apa sekarang Ibu? Alhamdulillah kesibukannya luar biasa. Oh, gak tahu menang. Atas perintah Pak Kadis. Gak tahu menang. Gak tahu menang. Yang jelas terima kasih banyak telah menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk hadir di podcast Naker Jatim. Tayang perdana loh Bu ini. Oh tayang pertama. Mantap ini. Tayang perdana. Kita yang Iya, pertama. iya. Iya, langsung saja kita bincang-bincang. Mohon Iya, izin iya. Bapak Kadis. Sesuai program Ibu Gubernur Jawa Timur yang dikemas dalam Nawabakti Satya, Disnaker Trans Jatim punya peran yang sangat penting terhadap peningkatan kompetensi angkatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Dan hal ini juga ada hubungannya nih dengan rencana Disnaker Trans Jatim untuk menggelar kick off pembukaan pelatihan berbasis kompetensi UPTBLK se-Jawa Timur. Tanggal berapa Bapak? Tanggal 14 Maret, ya. ya. 14 Maret. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Disnaker Trans Jatim melakukan fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi? Baik. Sobat Naker semuanya, jadi hari ini saya kira kita mau sama-sama membedah ya kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi di era disrupsi, di era 4.0 yang saya kira ini sudah dicanangkan oleh Ibu Gubernur menghadapi pasca COVID yang sudah bagus. Tentu 2023 suasananya akan lebih berbeda, akan banyak perkembangan kebutuhan ketenagakerjaan. Nah, kita tahu bahwa semasa COVID itu sekolah-sekolah SMK kita ini banyak yang nggak bisa praktikum Bu Nurul gitu. Sehingga kalau kita capture lulusan-lulusan tahun 2020, 2021, 2022, bahkan ada sama sekali yang nggak pernah ke laboratorium untuk pembenahan praktek gitu. Nah, itu sebabnya kita akan menggambarkan meling and match-kan dari kondisi lulusan seperti apa, kemudian dengan pelatihan yang kita punyai. Nah, cara kerja kita sebenarnya ya bersama Kadin. Kadin ini kan rumah besar untuk memotret kebutuhan tenaga kerja melalui investasi yang masuk. Nah, kami juga melakukan proses kemudian kerjasama dengan berbagai industri yang sudah ada. Hari ini kita juga lagi ketemu dengan salah satu perusahaan BUMN di Jawa Timur yang gede. Mereka bekerjasama dengan kita untuk kemudian memotret penempatan dan pelatihan itu. Jadi prinsipnya melalui 16 BLK kita sekarang itu kita akan lakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di luar, lalu apa pelatihan yang harus. Salah satu contoh misalnya, ini supaya Bu Nurul juga tahu, teman-teman Sobat Naker juga tahu, sekarang ini dibutuhkan tenaga las yang jenis lasnya itu ternyata baru. Ya, jadi GTAW jenisnya pokoknya barulah. Ya, GTAW itu belum pernah dilatihkan di BLK kita. Itu sebabnya kami tahun ini memotret dan harus memperbaharui alat dan yang lain dan memasarkan kesempatan ini karena kesempatan kerjanya banyak itu 2.000 tenaga kerja ke Korea Samsung. Nah, baru saja berangkatkan 50 tenaga kerja, 8 hanya dari Jatim, yang lain dari luar. Jadi itu kira-kira merespon dan
untuk menandai itu semua nanti di tanggal 14 Maret kita memang mau kick off pelatihan BLK di seluruh Jawa Timur yang akan dibuka oleh Ibu Gubernur baik secara offline maupun secara online di BLK Pak. Gitu. Iya, terima kasih, luar biasa. Ternyata memang tugas dan tanggung jawab di Snaker Transprovinsi Jawa Timur itu begitu berat terkait dengan bagaimana membuat tenaga kerja itu kompeten. Ya, kepada Ibu Nurul nih, sebenarnya angkatan kerja yang disebut kompeten itu seperti apa sih? Dan menurut kacamata Kadin Ibu Nurul, kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan dunia industri saat ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Betty. Wah, ini Pak Kadis ini luar biasa tenan, ini sudah nyambung ini. Apa yang kita rencanakan ternyata sudah mulai dipetakan. Kami sebenarnya sama, nyambung dengan apa yang dimaui Kadin. Dan dengan sepak terjangnya dan loncatan-loncatan Pak Kadis ini kita akan mengikuti, menyesuaikan. Kalau kita bicara kompetensi, ya yang dinamakan apa itu, seseorang dikatakan kompeten itu harus memiliki 3 aspek: skill, knowledge, dan attitude. Tentu tidak hanya skill, knowledge, dan attitude saja, tetapi harus mencakup 5 dimensi kompetensi. Apa 5 dimensi kompetensi itu? Mulai task skill, task management skill, transfer skill, job role information skill, dan contingency management skill. Itu harus mencakup, ada di dalamnya. Nah, ini yang memang kita harus betul-betul menyampaikan kepada khalayak ramai yang orang yang kompeten ini seperti apa. Kemudian setelah kita 3 aspek kompetensi, 5 dimensi kompetensi, di dalamnya harus memiliki kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Kemampuan apa itu? Employability skill. Nah, ini yang mungkin antara di Malaysia, antara di Australia, di Indonesia itu berbeda dengan employability skill itu. Mungkin kita pakai 8 lah, apa saja. Dia harus punya kemampuan apa saja. Ini yang kadang tidak dimiliki oleh pekerja. Iya kan? Itu yang memang kadang kita bagaimana mencetak angkatan kerja ini supaya kompeten, terutama di attitude-nya ya Pak Kadis ya. Attitude itu adalah sikap ya. Nah, ini yang tidak didapatkan. Kalau di tenaga kerja di industri berarti apa? Soft skill-nya. Nah, di employability skill itu ada 8 yang mungkin bisa masuk ke dalam lingkup seseorang yang kompeten ini. Kerjasamanya bagaimana, komunikasinya, ya, problem solvingnya, inisiatifnya, kemudian membangun kewirausahaan, itu kan harus mengembangkan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana nih self management, manajemen diri, itu penting. Ditambah lagi dia harus belajar terus. Nah, yang terakhir, nggak gaptek yang disampaikan Pak Kadis tadi, 4.0 ini sudah di era digitalisasi, itu harus tidak gaptek. Dan memang semua ada di mulai desa sampai kota sudah pakai apa itu online, pakai digitalisasi. Lah ini harus kita dengungkan terus. Kemudian apa yang di Kadin Jatim butuhkan sesuai kebutuhan industri itu ya? Sebenarnya ini kalau kita bicara teman-teman industri, keinginan industri itu banyak sekali yang dibutuhkan, tetapi kadang nggak match. Nah, kebutuhannya apa saja? Contoh, las tadi yang disampaikan, itu sebenarnya kebutuhan di luar negeri karena kita juga bekerja sama dengan luar negeri. Contoh kemarin kan kita habis dari Riyadh itu sama Bu Gub, sama Pak Ketum, itu permintaan tenaga konstruksi, tenaga las di luar negeri itu banyak. Tetapi yang dikatakan Pak Kadis tadi ada skema yang belum ada di pelatihan kita. Ini bagaimana? Nah, ini tentu Pak Kadis sudah memikirkan langkah-langkah ke depan. Nah, kebutuhan apa lagi di industri? Kami sedang memetakan ini Pak Kadis. Sesuai dengan petakan Pak Kadis. Pak Kadis memetakan jenis pelatihannya apa, ya kan? Kemudian kalau di SMK jenis kompetensi keahliannya apa, itu dipetakan oleh Dinas Pendidikan dan Pak Kadis sudah di PLK-nya. Kami di Kadin memetakan jabatan apa saja yang diperlukan. Lah, ini nanti kalau kita sambungkan akan ketemu jabatan apa saja Mbak di industri itu. Contoh paling gampang, administrasi itu nanti ada berapa di perusahaan apa saja, paling ringan sampai level yang manajerial kita akan petakan kebutuhannya berapa. Kemudian paling gampang lagi yang di customer service ya kan, di perbankan ataupun yang public relation di paling dasar itu kita perlukan sampai level yang paling atas dan seterusnya. Ini banyak sekali industri-industri membutuhkan, tetapi kadang kita tidak mendapatkan tenaga kerja yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Ini yang nanti sama Pak Kadis, tentu Pak Kadis ini sudah banyak melakukan
lompatan-lompatan yang sekarang ini memetakan ini luar biasa, saya senang sekali. Jadi nanti kita gaduk Pak Kadis. Ya. Itu saya kira itu Pak, ya gitu ya. Ya, ternyata memang harus ada semacam sinergitas ya Bu ya. Betul. Apalagi ini terkait dengan ketentuan baru terkait dengan pelatihan ya Bu ya, di mana ada Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, dalam hal ini sejauh mana ruang lingkup Kadin tadi sudah disampaikan adanya pemetaan ini sudah mulai berarti ya. Di sini yang kami tanyakan lebih spesifik lagi, bagaimana juga persiapan Kadin untuk mengimplementasikan Perpres tersebut. Iya, memang sedang direncanakan. Perpres ini sedang digodok. Nanti saya perlu bantuan Pak Kadis karena poin di situnya ada di Naker, ada di Naker, ada di Dinas Pendidikan, ada di Sperindak, kemudian pariwisata, seluruh dinas-dinas. Tetapi saya yang selama ini care-nya luar biasanya beliau. Ini yang nyaman saya. Jadi tugas Kadis Kadin agak ringan karena bergandengan dengan Pak Kadis ini. Satu Mbak, sebelum saya menyampaikan sejauh mana peran Kadin terhadap Perpres itu ya, ada kebutuhan yang strategis sebenarnya, yang selama ini masih ada kesenjangan. Contoh SMK ya. SMK ini kebutuhannya, outputnya banyak, tapi serapannya rendah. Satu. Kemudian yang kedua, SMK ini pada saat contoh yang 3 tahun ke belakang ini prakteknya kurang. Kalau di negara luar itu 50 saat ini yang SMK unggulan aja masih 50% praktek sama teori. Kalau di luar 30-70. Nah, apalagi 3 tahun ke belakang yang sampaikan Pak Kadis tadi, nol, tidak ada di lab. Lagi kayak apa nantinya? Yang kedua. Yang ketiga, industri Mbak merasa bahwa industri ini tidak membutuhkan, artinya bukan tidak membutuhkan. Ini output dari SMK ini kok belum sesuai ya dengan duniaku, dengan industri. Lah ini langkahnya nanti seperti apa? Yang terakhir tentu perlu letupan-letupan untuk mensinergikan antara dunia industri dan dunia pendidikan. Nah, kaitannya dengan Perpres tadi, persiapan kita apa? Nah, kita sedang melakukan harmonisasi. Ya, nanti ke depan dari apa yang tadi saya sampaikan 4 itu, langkah kita adalah satu, harmonisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, tentu perlu gabungan kolaborasi stakeholder, pemerintah, swasta, terus pendidikan, itu saling berkolaborasi Mbak, bersinergi dan berkolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri. Langkah kedua kita lakukan pemetaan tadi. Pak Kadis sudah memetakan terkait apa kebutuhan yang dilatihkan oleh BLK. Nanti lembaga pelatihan juga begitu. Kompetensi keahlian di lembaga pelatihan ini apa? Kompetensi kemudian di SMK apa? Di universitas atau vokasi itu juga memetakan prodi-prodinya. Nah, tugas kami di Kadin memetakan kebutuhan industri yang diminta tadi, mulai dari level staff sampai level jabatan tertinggi. Ada berapa yang diinginkan? Nah, sisanya ini diapa? Nol. Kalau tidak terserap, kan akan kelihatan ya Pak Kadis ya. Nah, nggak terserap terus mau diapakan ini? Nah, sisanya itulah peningkatan kualitas SDM dengan cara kewirausahaan. Nah, itu yang nanti akan kita godok sama-sama. Nah, yang terakhir, langkah strategis yang untuk Perpres 68 kita perlu berkoordinasi. Ini kita sedang persiapkan, tentu nanti koordinasi kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja utamanya, Disperindak, pariwisata, itu saling menyatu, nanti matur ke gubernur. Nanti saya serahkan ke Pak Kadis. Ngaten lah. Ya, ternyata pemetaan ini sudah seharusnya disambut oleh Disnaker Transformasi Jawa Timur Bapak ya. Ya, yang jelas tidak hanya 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Ternyata banyak sekali soft skill yang merupakan bagian dari kompetensi. Ada berapa Bu? 8. Employability skill 8, dimensi kompetensinya 5. Ya, banyak juga ya. Dan itu PR besar buat Disnaker ya Pak Kadis. Yang jelas saat ini tentunya Disnaker Transformasi Jawa Timur sudah melakukannya. Cuman perlu beberapa
peningkatan dan pengembangan. Nah, mohon izin Pak Kadis, mungkin bisa disampaikan sejauh mana proses pelaksanaan pelatihan di BLK Disnaker Trans dan terkait dengan biaya dan penempatan ya. Mungkin Sobat Naker semua juga penasaran nih, bayar nggak sih gitu. Ya, betul. Jadi kan gini Mbak, jadi kami berterima kasih ya kepada Ibu Gubernur, kemudian DPR di Provinsi Jawa Timur yang sudah mulai menyembuhkan kondisi anggaran kita setelah COVID. Jadi anggaran kita secara jumlah sih sudah sama dengan tahun 2019. Tetapi secara proporsional untuk pelatihan masih kurang. Karena apa? Karena dari jumlah itu banyak kita membenahi sekarang itu infrastruktur sebenarnya. Dan itu memang harus, karena alat-alat pelatihan kita ini sudah ketinggalan. Itu sebabnya kita sekarang sedang mengevaluasi beberapa jenis jurusan pelatihan tertentu yang sebenarnya alumninya sudah jenuh gitu di lapangan. Itu harus kita hindari gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua, tentu memang dengan Perpres yang baru ini tahun 2022 ini harus ada satu proses strategi perencanaan penganggaran yang baru, Mbak. Karena begini, Bu Nurul. Jadi kita ini kan kalau di pemerintahan itu pelatihannya tahun 2023, perencanaannya di tahun 2022, perencanaan penganggarannya. Jika seringkali ketika ini sudah diplot untuk satu jenis pelatihan tertentu, dalam perjalanan tahun 2023 sebenarnya itu sudah nggak dibutuhkan lagi. Pertanyaannya, apakah kemudian ada dispensasi untuk merubah jenis pelatihan itu sesuai kebutuhan saat ini, bukan saat direncanakan, gitu ya, gitu. Nah, padahal ketika kita merencanakan, kita itu memandangnya itu adalah post facto sebelum tahun 2022, peristiwa 2021 sampai 2002 itu menjadi latar belakang perencanaan kita. Ya kan, untuk menghadapi yang akan dilaksanakan di 2023. Ketika sampai saat pelaksanaan di 2023, ternyata jurusan yang sudah kita plot, kita tetapkan itu enggak dibutuhkan lagi. Nah, pertanyaannya, akankah ada juga policy, budgeting policy yang memungkinkan terjadi perubahan itu atas dasar kebutuhan di tahun 2023 yang real sekarang kita hadapi. Contohnya yang saya sampaikan tadi, Bu Nurul, kita sekarang sudah harus berubah. Jenis pelatihannya LAS itu enggak itu lagi. Pada waktu tahun 2002 kita rencanakan, ini belum muncul. In the end of 2022 itu baru muncul. Padahal perencanaan kita sudah bulan Mei tahun 2022. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Boleh nggak kami menyampaikan, ini loh ada kebutuhan 2.000 tenaga LAS di Korea yang dulu belum kita rencanakan karena memang kebutuhannya baru muncul di 2022 gitu. Nah, ini yang barangkali yang pertama harus kita sinergikan. Nah, yang kedua, memang kecepatan kita untuk menangkap itu. Dan seperti yang disampaikan, evaluasi ini sebenarnya tidak hanya harus terjadi di Naker. Jurusan-jurusan tertentu di sekolah-sekolah kejuruan itu harus terevaluasi. Karena sudah jenuh juga gitu loh. Ini yang barangkali harus kita pikirkan. Nah, ini sebabnya kami di Disnaker, salah satu breakthrough yang kita lakukan itu sekarang menambah lab-lab bahasa. Karena soft skill misalnya ke Korea harus belajar bahasa Korea, ke Jepang harus belajar Jepang, ke Taiwan. Makanya secara khusus kami juga memang bekerja sama dengan mereka-mereka yang mempunyai kompetensi untuk mengirimkan itu, misalnya dengan perusahaan Taiwan yang ada di sana, lalu kita undang di sini supaya mereka melatih komunikasi. Itu cara shortcut. Mereka nggak disuruh bayar kalau pelatihan bahasa Taiwan itu, enggak. Dilatih di situ. Apalagi kalau jurusannya itu infrastruktur. Nah, beda dengan yang ke Jepang. Ke Jepang harus pelatihan bahasa Jepang masih tingkat tertentu karena home care, karena yang ada orang. Beda dengan Korea. Korea nggak perlu bahasa Korea karena yang dikerjakan ngelas. Jadi nggak perlu berbahasa Korea dengan yang dihadapi ini. Jadi ini hal yang barangkali menjadi kesadaran baru bagi kami di Disnaker dan tahun-tahun mendatang itu. Jadi pertama adalah strategi perencanaan dan penganggaran.
2 evaluasi jurusan-jurusan yang sudah kita punyai, lalu menambahkan soft skill yang dibutuhkan dalam rangka. Nah, yang keempat barangkali Bu Nurul, pengalaman kita, saya 4 tahun mau jadi Kadisnaker ini seringkali ketika sudah melatih menempatkan anak-anak itu, contoh ini pengalaman menarik, dilatih di Madiun, dapat penempatan di Sidoarjo, gajinya UMK. Bulan pertama bulan 2 nggak balik. Dari 8. Bulan kedua 4, tinggal 2. Jadi yang 6 sudah dapat pekerjaan nggak dilanjutkan karena jauh katanya. Aduh, kepala saya langsung nyut-nyut. Iki lho sik kerja padha Jawa Timur wis bilang jauh. Artinya ada kondisi anak-anak kita itu hebat di skill, di teknologi, tapi endurance untuk bertahan. Itu yang harus kita. Nah, ini yang harus kita dorong. Itu soft skill sebenarnya, memanage emosi, memanage kemudian kebutuhan personalnya itu jangan hampir di job market fair kita ada Bu Nurul diterima, dilatih, kemudian diwawancara lulus, begitu diberitahu ini nanti Anda kita tempatkan di Kalimantan proyek kita untuk 6 bulan gitu. Di situ ada dormitory, gajinya gak berangkat kok. So, nah ini barangkali. Jadi ini hal yang barangkali bagi kita semua mengelola tenaga kerja itu nggak seperti mengelola robot. Betul. Yang kita beri program kerjaannya, skillnya ini kita tempatkan menengah kita jalan manusia. Aduh. Sedih kita kadang-kadang gitu. Jadi ini ya saya kira Sobat Nakar perlu tahu. Jadi saya menyampaikan ini bukan karena apa, tapi karena untuk memberi motivasi. Ayo kalau masih muda harus berani menghadapi tantangan. Daya juangnya kurang. Daya juang. Saya selalu mengatakan bahwa setiap kehidupan kita selalu ada tantangan, challenge. How to face the challenge? Two way. Ada yang challenge is problem, challenge is opportunity. Nah, memface-nya gimana? This is problem or this is opportunity. Kalau kita melihatnya itu sebagai opportunity, positif kita. Tapi kalau ini masalah, ngelut tok ae bendino arek. Ya itu Mbak, gitu. Luar biasa. Motivasi. Iya, gitu. Penting gitu. Iya. Iya. Memang yang jelas penguatan itu lebih ke soft skill-nya kayaknya. Akhirnya Mbak. Akhirnya ditemukan di Snaker menemukan endurance namanya ya, daya tahan. Daya tahan. Daya juang, daya tahan sekarang itu berbeda dengan zamannya kita. Iya. Jadi untuk mencapai sebuah kompetensi sebenarnya tidak susah Tidak susah. Belas nggak susah. Attitude untuk mendapatkan attitude yang baik, soft skill yang baik. Nah itu PR besar bagi di Snakerton ya Bapak ya untuk melakukan penguatan. Angkatan apa sih? Ini kan generasi Z. Nah, generasi Z ini memang berbeda dengan generasi kita. Baik, Bapak Imawan, Bu Nurul, ternyata kalau kita mau bahas tuntas ya terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi gak ada habisnya nih. Bisa nanti malam nih selesai podcast kita nih. Ya baik. Demikianlah Sobat Naker semuanya bincang-bincang kita di podcast perdana Naker Jatim, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Himawan, Kades Naker Transprovi Jawa Timur, dan juga Ibu Nurul, Rektor Kadin Institute. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan jangan lupa nih Sobat Naker semuanya terus like and follow Instagram kita @naker_jatim, dan juga like and subscribe podcast kita Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Saya mau izin undur diri. Kita salam kompeten dulu nih Bapak Ibu. Oke, siap. Salam kompeten, optimis, Jatim bangkit.